Apa kita nih? No stress kali No ya? stress, no stress. Ah, jila apa nih? Pegang tanganku. Anjing, jangan emang kita homo nih. Ya, pegangan jangan. Jangan dong. Pegang tanganku. Hentikan tawamu sejenak. Sudah terlalu lama tuh senang. Sudah saatnya merenung dan bersyukur. Yes. Oke, satu tembang lagu dari spesial buat tamu kampung sebelah. Kampung sebelah sih bukan kampung sebelah ini, beda kecamatan. Beda kecamatan nih ya, Bang. Jadi kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai masalah bukan perdukunan apa, Bro? Sosiologi. Psikologi, Psikologi. beda sosiologi dan psikologi Oh, beda. beda ya. Soalnya nama depannya sama dari S hurufnya. Boleh lu kenalin dulu, Bro? Siapa nama lu, Bro? Gua biasa dipanggil Fulki sih. Aja. Panggil gue gitu, tapi nama samaran ada. Nama Nama samaran ada. nama samarannya Wakanda. Gua kalau di kampus panggil teman-teman gua. Itu Pak polisi kalau mau nyari. Namanya Wakanda. Jadi kalau macam-macam tuh cari aja tuh Wakanda. Biasanya soalnya kalau di tongkrongan kan kalau nama-nama asli kan jadi ada yang tahu. Iya. Kan? Biasanya nama-nama panggilan gitu. Nah lu sekarang sibukan apa, Bro? Gua kuliah sama bisnis. Wih, ya bisnis, Bro. Kuliah di mana, Bro? Kuliah di Universitas Al Azhar Indonesia UAI di Jaksel Blok M. Blok M. Iya. Blok M sebelah mananya kampung rambutan tuh. Ya. Sonoan lagi. Sonoan lagi dikit ya. Heeh. Nah, lu kalau bisnis bisa, Bro? Gua bisnis kaos clothingan. Baju, jualan kaos, terus sama ya bisnis makanan-makanan sih tadinya, cuma udah lagi enggak, yang sekarang lagi difokusin ke kaos, sama gue tuh sebenarnya jual beli motor bekas yang klasik. Oh, motor-motor klasik ya. Iya. Nah, ngomong-ngomongin kaos itu, lu clothingannya apa nama itu? Kido. Kido. Iya, jadi nama Kido doang clothing itu Kido doang. Kido Cloth. Kido Clothes. Nah, konsepnya apa sih itu, Bro? Kaos-kaos lu itu? Kalau konsep gue sih lebih ke apa ya? Sebetulnya ke family friendly gitu kalau bisa dibilang. Jadi gue lebih pasar keluarga ya? pasar gue tuh lebih ke keluarga gitu, yang desain family lah gitu. Oh, desain family ya. Berarti desainnya nggak yang serem-serem ya? Nggak yang serem-serem, nggak yang ribet-ribet gitu. Buat family ya. Iya, yang buat keluarga. Tuh, buat keluarga tuh nanti Iya. bisa mungkin ditulis di bawah ntar editor ya. Masa editornya belum canggih nih. Belum canggih editornya. Nah, ngomong-ngomongin itu, kok lu bisa kepikiran itu clothingan? Emang basic lu di situ? Sebenarnya gini sih, kalau mau ceritain dari awalnya ya, dari awalnya tuh gue mulai itu karena diajak sama kakak sepupu gue gitu. Jadi waktu itu kakak sepupu gue punya modal nih. Dia pengen jualan baju, clothingan. Cuma dia kagak ngerti. Nah, kebetulan gue ngerti karena teman-teman main gue tuh anak clothingan kebetulan. Jadi apa yang udah pernah ikut clothingan, dan beberapa teman gue juga ada yang dulu sempet jadi kerja di Pull&Bear. Clothingan gitu. Jadi desainer gitu. Nah, jadi gue rada ngerti lah dikit kan. Terus diajak lah gue sama kakak sepupu gue, kata dia, nih gue punya modal tapi gak punya ilmu. Nah, lu punya ilmu tapi gak punya modal, kerja bareng aja gitu. Nah, jadi emang gitu ya. Emang kadang-kadang orang kita punya modal tapi kita nggak bisa lakukan sesuatu. Tapi ada orang yang nggak punya modal tapi bisa lakukan sesuatu. Nah, jadi quotes hari ini adalah jangan bermain sendiri. Nah, itu. Karena truk aja gandengan. Iya. Maksudnya kita gak gandengan.
Iya. Bis ada yang gandengan, bis juga ada. Oh ada bisa deh, aku tahu tuh bisa. TJ yang gandengan ada. Iya. Nah, maksud gua, lu kan clothingan nih. Clothingan itu setahu gua kita kalau mau jual clothingan kan orang tertarik sebenarnya di apa sih, di bahannya apa di desainnya. Nah, kadang kalau gua pribadi itu gua malah suka di bahannya, gua malah nggak mentingin desain. Nah, kalau lu gimana tuh? Apa kalau dapat pendapat lu untuk lu harus kalau di clothingan gua harus nonjolin apanya tuh desainnya atau bahannya. Kalau lu lebih kemananya? Kalau gue lebih ke bahan. Oh, lu lebih ke bahan. Jadi makanya gue bilang desain gue nggak terlalu eye-catchy atau nggak terlalu yang ribet-ribet. Pokoknya yang family aja gitu, yang kira-kira dipakai sama bapak sama anak udah cocok gitu. Oh, cocok gitu ya. Karena gue ngutamain kenyamanan gitu. Jadi nyaman dipakai sama kayak ukurannya juga gue yang nyari ukuran kaosnya itu yang bisa masuk ke semuanya lah gitu. Jadi mulai dari anak-anak yang kecil yang masih TK sampai yang bapak-bapaknya juga masuk gitu. Berarti lu dalam desain gak kesulitan ya? Desain nggak masih gampang lah, family ya. Jadi paling ya desain gue kayak model quotes doang atau cuma kayak gambar simple gitu. Tapi kalau lu nargetin begitu Pak, berarti customer lu keluarga doang dong. Lantung yang anak muda gimana tuh nanti ya Pak, bisa slatingnya? Jadi gue tuh konsepnya sebenarnya gini, yang utama emang family. Tapi gue juga bukan berarti nggak mau ngejar pasar yang anak muda gitu. Jadi gue ngeluarin untuk desain-desain yang, jadi berarti setiap 3 bulan sekali misalnya gue ngeluarin desain 3 atau 4 desain baru. Nah pasti satu diantaranya itu yang buat anak muda gitu. Nah, tapi yang lu tiganya ngomong gimana bawa produk kan nih? produk ada nih. Bisa ada itu. Nih. Wah, seperti ini kayak desainnya ya. Nah, contohnya lah kayak gini. Ini kurang lebih. Nih? Trash apa nih? Trash can of ideologi. Wih, maksudnya apa nih, Bro? Nah, ini tuh ini sebetulnya niatnya bukan untuk yang keluarga nih, ini untuk yang anak muda. Wih, soalnya ada ideologinya nih. Karena ini agak dalam lah maknanya. Artinya apa gitu. maksudnya, Bro? Ya maksudnya trash can of ideologi itu tempat sampah dari ideologi gitu. Maksudnya tempat sampah dari Jadi kayak ideologi orang sekarang tuh kayak nggak berharga lah gitu ibaratnya. Jadi sampai ada tempat sampahnya gitu. Oke. Jadi maksudnya ideologi itu bisa udah nggak berharga untuk sekarang. Iya. Ada lagi body share, Bro? Ada nih, satu lagi. Kalau yang ini untuk anak muda juga yang ini. Ini desain awal-awal lah ibaratnya. Ini bukannya film ya? Iya, ini ya, film apa namanya Kingsman. Nah, waktu itu kan lagi ngetren tuh yang apa namanya gambar yang orang film karakter atau gitu, orang apa ya, band gitu. Jadi gitu ya. Nah, untuk suka dukanya gimana, Bro? Kesulitannya, Bro, gimana, Bro? Suka dukanya Kalau tuh dari suka dulu lah ya kan, yang asiknya nih. yang asiknya. Kalau asiknya gue tuh karena gue tipe orang yang nggak suka terkekang sama apa namanya sesuatu gitu. Gue seneng ngejalaninnya karena gue bisa bebas gitu. Jam kerja gue sendiri yang ngatur. Gitu. Asiknya di situ. Ya. Sama mungkin berkaryanya kita ya. Apa namanya kenal orang baru gitu. Karena gue termasuk orang yang senang bersosial gitu kan. Jadi relasinya tambah banyak. Sukanya. Iya, suka dukanya, Bro. Dukanya itu lebih ke ya ketika misalnya kita udah berekspektasi tinggi sama kayak gue beberapa kali udah berekspektasi tinggi sama beberapa desain gue, nah ternyata nggak sesuai ekspektasi nih, gitu ternyata pasar nggak masuk, nah paling di situ sih. Cuma kalau gue balik lagi, tapi kan nanti itu ada revisi kan maksudnya. Iya. Bakal tahu lu bakal kemana nih gitu ya. Emang kalau gue buat ngebalikin ininya semangatnya lagi ya, gue mikirnya bahwa ya udah ini buat pelajaran gitu. Tapi desain ini banyak kan, bukan yang tadi lu bawa doang ya? Enggak, ada banyak. Jadi kalau ada yang mau tahu tentang lebih lanjut bisa DM ya. Bisa DM. Nah, kalau ada orang mau custom kan misalnya kan family nih. Bang, saya kan keluarga nih, misalnya 6 orang keluarga ini, saya mau custom desain bisa nggak? Bisa. Custom desain sih bisa, cuma ya ada minimal order gitu. Ya, minimal order ya custom desain ya. Custom desain minimal order. Tapi menarik sih. Maksud gua jarang sih clothingan yang nargetin tuh keluarga. Nah, lu bisa kepikiran itu nggak? Gimana, Bro? Jadi gua awalnya itu karena jadi gue punya tante nih. Tante gue nih dia ibaratnya kayak apa ya? Selebgram di kalangan emak-emak lah. Selebgram. Jadi apa aja yang dia jual, apa aja yang dia tawarin, langsung tuh banyak yang beli. Nah, gue awalnya ngejar dari situ. Jadi gue mikir kayak coba masuk di dia. Pas masuk di dia responnya positif banget tuh. Makanya habis itu jadi awal-awal kan gue masih apa ya, nyoba-nyoba lah ibaratnya. Nyari-nyari gitu. Gue
nyoba buat Iya, ke soalnya anak setahu muda, gua, gue nyoba buat ke keluarga. Setahu gue tuh emang jarang clothingan tuh konsep keluarga, family gitu kan. Makanya gue bilang ada ya, maksud gue kayak lu mungkin yang baru gue liat nih lu nih ya, mungkin di luar sono ternyata ada kali ya konsep keluarga ya. Iya. Nah kalau ada yang punya konsep gitu bisa komen-komen kali ya, bisa sharing Bisa sharing-sharing. Masih Kido ini. Oh jadi awalnya dari tante lu tuh ya? Tante gua, karena dia ini, jadi gua pas gue nyoba ke teman-teman gua, ternyata nggak masuk. Walaupun gua udah bikin desain sekeren apapun, seanak muda apapun, nggak masuk. Tapi giliran gua ke tante gua, desain biasa banget aja masuk dengan bahan yang bagus. Penting bahannya bagus. Berarti itu nyokap lu sorry apa, tante lu itunya jago. Iya, lu harus belajar itunya tuh bro. Iya, gue juga belajar itu sama dia. Dia nyari relasinya gokil. Iya, lu gokil ya bro. Emang karena gue susah ya bro ya itu. Iya, benar. Susah ya. Nah, untuk saat ini gimana tuh? Stabil gak? Kalau sekarang lagi soalnya gini bro, agak turun sih. Ya, maksud gue gini ya, kan kita kan lagi pandemi nih. Orang lagi nyimpennya duit. Itu gimana lu bro nanganinnya bro? Bisa stabil gitu atau enggak gitu bro? Kalau gue pola pikirnya lebih ke gini sih. Gimana? Gue mau nyimpen berapa aja barang, gue nyetok berapa aja, gue yakin pasti bakal habis gitu. Mau itu setahun 2 tahun pasti bakal habis. Jadi gue gue sih nggak mikir bahwa ini harus stabil setiap bulan harus keluar sekian gue nggak emang jadi lu belum ada target gitu ya? Nggak emang nargetin gitu. Pasti keluar gitu ya? Jadi gue pokoknya nyetok dan pokoknya pede aja gitu bahwa ini mau setahun kek 2 tahun kek karena pasti ya habis. mungkin karena baju nggak basi ya. Iya. Oke. Makanya gue ini. Jadi tapi lu kedepannya gimana nih bro? Apa mau ada pikiran usaha lain lagi? Ada, gue jadi kedepannya itu mau usaha yang diantara yang tadi lu bilang sebut 3 itu ya, baju, makanan. Iya makanan, motor, mana yang lu pengen fokusin bro? Maksudnya yang berfokus ke makanan. Makanan. Karena gue mikirnya nih yang gue lihat sekarang gitu. Kalau makanan, kita jual makanan itu karena makanan itu jangka pendek ibaratnya ya. Jadi orang tuh bakal beli laginya cepat. Kalau baju kan orang udah beli nih. Itu kan dipakai jangka panjang. Nah, jadi mereka mungkin bakal beli lagi 4 bulan atau 4 bulan kemudian ya. 6 bulan setelahnya baru dia mungkin bakal repeat ordernya gitu. Tapi kalau makanan bisa seminggu dia udah habis, dia beli lagi. Jadi lebih cepat karena gitu. dia kebutuhan ya. Jadi nanti lu bisa lebih fokusin ke makanan. Makanan. Tapi ada kemungkinan kalau yang ini lebih maju lu bisa yang ini gitu ya. Iya. Bisa yang itu. Berarti lu kalau untuk yang apa tuh namanya yang usaha motor bekas maksudnya gimana tuh? Ya kalau itu gue bareng-bareng teman-teman gue. Jadi gue berempat. Itu jadi gitu? ada ininya. Namanya Rarehead. Rarehead Auto ada. Rarehead apa? Rarehead.auto. Itu Gimana tuh? Ya kita jual ibaratnya kalau konsepnya kita pokoknya jual beli motor mobil langka gitu. Oh, jadi ini kali ya mau mobil yang zaman jadul gitu? Iya ada gitu. Jadi kita ibaratnya kita nyari nih, misalnya ada orang mau jual mobilnya gitu dan kita rasa harganya masuk, ya udah sama kita ambil, kita restorasi, jual lagi. Motor juga sama gitu, motor custom ya? Itu modalnya gede. Itu gue jadi kebetulan punya temen emaknya orang menteri. Jadi jago, terus dia tahu ya tempat-tempat pembuangan gitu-gitu ya. Iya, dia ngerti. Lu boleh juga, emang lu berapa? Belum sini gitu? Gua masih tahun ini 22. Tahun ini 22? Iya. 22 tuh. Instagram bro lu? Instagram gua _pena_jatuh. Iya, _pena_jatuh. Tuh yang mau follow silakan tuh, mau nanya sharing-sharing ya. Pena jatuh. Boleh ya. Yang mau jadi jodoh nggak apa-apa tuh. Jangan, udah ada. Jangan. Udah sold out. Ntar kalau ini didengar sama ibu negara, gue digedik gue. Bisa pemecatan gubernur. Iya. Gue dipecat. Jadi guys. Jangan dong. Nah, tadi bisnis sudah lah ya, oke nih kita di situ ya. Jadi kalau ada yang mau, mungkin ada tips-tips kali bro, kalau untuk jalan usaha awal gimana bro?
Kalau harus niat dulu atau gimana? Kalau usaha, kalau gua nih, dari gua tips gua itu gua ngikutin kata-kata dari Bob Sadino. Apa tuh bro? Gak usah banyak mikir kalau mau mulai usaha. Wah, anjing. Gitu. Jadi Punya pikiran kali bro? pendek karena pikiran gua pendek. Jadi pas Iya, tuh quotes di otak gua. Iya betul-betul. Ya, jadi nggak usah mikir panjang-panjang itu. Lu udah ada Jalan konsep, dulu ya maksudnya. udah berani aja mulai. Kalau lu kebanyakan mikir nggak berani mulai Nggak jalan ya. nggak jalan-jalan Iya. gitu. Jadi yang penting berani. Tips bertahannya gimana bro? Kalau bertahannya ya yakin bahwa barang yang lu jual itu nggak mungkin nggak habis. Udah itu aja. Kalau gua nanaminnya gitu. Barang apa yang gua jual nggak mungkin nggak habis gitu. Pasti habis. Pasti habis ya. Maupun itu setahun kayak 2 tahun. Jadi ya udah. Pasti Lu habis jalan ya. aja. Biasanya kayak gitu kan susah muternya ya bro ya. Muternya cuma untuk itu tuh bro, ngakalin keuangannya gimana tuh bro, muter-muter begitu ya bro? kalau gua nih, kalau gua ya nggak cuma satu usaha aja, nggak cuma fokus di satu usaha. Jadi lu punya pegangan lain Iya, ya, punya kalau pegangan satu goyang, lain. Iya. satu masih berdiri Iya. gitu ya. Oke. Tuh. Bray dengerin Bray. Karena gue emang dari kecil demen bisnis. Gue dari SD udah jualan kadal. jualan kadal. Iya, gue nangkepin kadal di kebun nih. Gue Iya. jual ke teman-teman gue bego-begoin aja. Padahal mah di belakang rumah gue ada itu. Iya, kadal-kadal yang kadalnya tahu-tahu. Iya, kadal dari kebun. Gue sempat pernah beli tuh waktu itu. Nah. Gak tau di sini banyak banget. Mana 2000-an atau zaman gue bro. 2000 1000-an tuh. Gue jual 2000, 1000. Yang anakan gue jual gope. Iya, gitu. Gue bego-begoin aja. Nah, ngomongin kuliah tadi apa lu jurusan lu? Jurusan psikologi gue kuliah. Psikologi. Berarti lu bisa ngebaca gue dong lu. Berarti orangnya gimana sih? Enggak gitu lah. Psikologi itu gimana sih maksudnya bro? Gua tahu kan psikologi dia bisa nebak. Gua tahu nih tanggal lahir lu tidur pakai apa aja ya kan. Lu lagi pakai celana dalam apa? Gitu. Gua tahu gitu. Itu bro. dukun Itu dengan psikologi. lagi. Kalau lu gimana? nih? Jadi gini, Buat psikologi. psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari Nah, tingkah laku dan proses mental. Agak berat sih emang ya. ilmu yang pelajari Tingkah laku, Tingkah laku dan proses mental. dan proses mental. Nah, untuk mengetahui tingkah laku itu gimana? Nah, dilihat dari proses mental. Jadi enggak. Jadi untuk mengetahui proses mental, ngelihat dari tingkah laku gitu. Jadi dibalik tadi ya. jadi kayak gini. Yang dimaksud ilmu yang mempelajari tingkah laku dan proses mental itu adalah ketika misalnya gue ngelihat lu nih, lu kalau misalnya apa namanya lagi malam-malam gitu, begadang mulu nggak pernah tidur gitu, begadang gitaran mulu. Padahal nggak ada temennya, tetap aja gitaran begadang. Iya, benar tuh. Nah itu jadi kita nggak bisa kalau anak psikologi itu nggak boleh asal ngejudge bilang bahwa dia mah emang ini aja apa nggak ada kerjaan, nggak ada kerjaan gitu. emang dia aja pengangguran, emang dia ini aja insomnia atau apa. Iya, oke. Jadi Nggak. ngomongnya harus gimana tuh misalnya? Nggak bisa. Jadi kalau anak psikologi itu Berarti harus dilihat langsung ya. bukan dilihat langsung, tapi bener-bener dikulik gitu secara proses mental, kayak kita tanya lebih dalam lagi, lu kenapa bisa gini, biar nanti kita tahu kan gini, ternyata bro. dia Tapi kan namanya hati kan kita nggak tahu tuh dia ngomong bohong gimana, kan? psikologi bisa tahu orang bohong apa enggak. Bisa tahu orang bohong apa enggak? Nah, Ada caranya gitu. Nah kalau gue sekarang bilang, gue tadi seharian mandi, hari ini nih ya, hari ini gue mandi udah 3 kali, percaya gak lu? Percaya, bener. Bener apa, Bong? Bener kan? Sebenarnya sih enggak bro, enggak. Oh enggak. Nih, Dia gue mandi 5 hari sekali. gue bisa ngetes nih. Kita tes ya, kita Iya, tes ya. coba, Kita tes ya. Kita tes nih. Lu jawab pertanyaan gua. Siap. Lu terserah mau jawab bohong apa jujur. Iya. Nanti gua yang bilang lu bohong atau enggak lagi jujur gitu. Iya, Lu iya. lagi bohong atau lagi jujur. Lu lahir di mana? Lihat gua dong, lihat gua. Lihat lo, karena Lihat harus nggak? lihat data nih. Iya. Nanti kita jadi jatuh cinta lagi. Tidak ada. Beda ya. Kita coba. Oh, ya. Apakah ilmu yang gua pelajarin Iya. ini apa enggak nih? Bener apa enggak nih ya? Oke. Eh, Tadi apa pertanyaan tadi apa? lu lahir di mana? Terserah lu mau jawab Ya, jujur apa lahir bohong. di Jakarta. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Jujur, Iya betul. benar. Lahir lu ulang tahun di tanggal berapa? Nggak usah bulan ya, tanggal ya. Tanggal ya. Gua di tanggal. Nah, itu. Kok gue yang Bali ya? Gue yang deg-degan anjir. Di tanggal. Ini boleh jujur apa boleh bohong Mas? Setara ya? Terserah, boleh jujur, boleh bohong. Ya, karena teman-teman gue udah tahu ya tanggal
tanggal 15. Jujur. Enggak. Oh, enggak? Gua tanggal 16. Oh, tanggal 16. Tanggal 16. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Dua kali lagi. Iya. Biasanya emang jadi 3 kali pertanyaan itu untuk biar tahu dia tuh cirinya gimana kalau bohong sama jujur yang terakhir. Apa ya? Ayo. Lu apa namanya? Lu mulai nyablon itu dari kapan? Mulai nyablon itu gua dari Nah, tapi gini pertanyaan nih. Dia tadi kan mulai dari nyablon maksud gua. Tapi kita nggak tahu ya yang pas riset kapan, pas ngedalaminya gitu ya. Nah, pertanyaannya pas ngedalaminya apa pas masih ngejalanin biasa? Udah ganti aja pertanyaannya ya. Ganti ganti. Ganti aja pertanyaannya ya. Mulai ngerokok kapan? Mulai ngerokok, mulai ngerokok gua waktu SMA. Hah? SMA. Iya. Bohong. Ya kan? Iya, betul. Kenapa gua tahu bohong? Iya, Karena dari awal bukan. Keren muka gua. Dari awal nih, ketika lu jawab jujur, lu jawabnya cepet. Oh. Kalau lu bohong, lu ada sebelum ngomong ada sendatan dulu. Oh. Gitu. Jadi kayak baru jawab. Nah, jadi kayak iya, gitu. iya, Jadi iya, kita betul. tuh sebetulnya bukan peramal atau bukan gitu ya. bukan apa namanya? Bukan dukun gitu. Berarti yang maksud tadi membaca karakter dan tingkah laku itu ya? Iya, jadi kita ngelihat dari tingkah lakunya nih orang lagi bohong atau enggak nih. Pantesan kalau di acara siapa Mata Najwa tuh kalau nanya selalu ini ya. Nah, yang ditanya pasti kalau yang bener mah dia langsung ya. Nah, dia berbelit-belit tuh gitu ya. Sama lu tau Deddy Kobuzer ya? Iya. Lu merhatiin nggak dia kalau nge-podcast selalu pakai kacamata hitam? Oh iya benar-benar. Karena dia lulusan psikologi. Dia tuh psikolog. Dia lulusan psikologi. Urusannya apaan mah kacamata? Karena kalau dia lagi ngomong bohong atau dia lagi nggak suka sama orang, matanya nggak ketahuan jadinya. Nggak keciri gitu, nggak bisa diidentifikasi dia ini si Deddy ini lagi bohong atau lagi enggak gitu. Gitu, makanya dia selalu pakai kacamata itu. Tapi tadi yang gua enggak ya. Gua selalu jujur orangnya. Jangan jangan selalu gitu, gua jadi ketahuan bukan bohong. Mata lu kosong. Anjir, mata gua kosong. Kalau kata gue yang belakang matanya kosong. Seru pandung gua. Bentar lagi. Megang bambu. Masih dibaca mata lu. Masih dibaca ya. Berarti kalau gua pakai kacamata lu nggak bisa tahu tuh ya berarti ya. Nggak cuma dari mata, Dari mana aja tuh? macam-macam. Jadi makanya biasanya orang ketika lagi kalau kita pengen tahu orang itu biasanya HRD nih, kalau kita mau gitu, daftar bisa. kerja HRD dia tuh di pertanyaan pertama, kedua, ketiga itu biasanya dia nanya soal hal-hal yang pasti gitu, yang si orang ini kalau ditanya jawabnya pasti jujur, pasti jujur. Karena kayak misalnya dia kan ngasih CV, di CV kan ada kayak nama misalnya orang tuanya atau anak keberapa, dia pernah ngapain. Nah dia nanya 3 pertanyaan itu pertanyaan yang pasti dulu gitu, pasti dulu ya, yang pasti dia jawab jujur, biar ketahuan oh nih kalau orang lagi dia kalau jujur begini, biar nanti pas ditanya ketika pertanyaan yang misalnya kayak kamu nih ininya apa namanya kelebihannya apa sih, pas dia mau ngarang ketahuan oh ini bohong, dia nggak cara jawab dia nggak sama kayak yang pertama gitu. Jadi itu triknya HRD ya? Iya itu trik HRD. Bocoran tuh kalau ada yang dipanggil nanti. Sebetulnya kalau ngadepin HRD yang penting udah lu jujur aja udah gitu. Santai aja. Santai aja, jujur aja, nggak usah dibuat-buat seolah-olah lu tuh gimana. Gitu. Justru malah ketahuan ntar lu ngarang. Malah ketahuan ya. Dan malah nggak keterima gara-gara itu. Oh gitu ya Pak. Kecuali ada orang dalam. Masa gua ketemu terima. Bohong mulu kali kau tahun bohong dibohong gitu kali ya. Udah berapa menit nih kita nih? Kayaknya 5 jam nih. Enggak, belum, masih bentar. Baru berapa nih? Baru 14 menit. 14 menit aja nih. Buseng deh. Ini soalnya kita ngomong sama psikolog nih, bingung kita jadinya. Nah, Iya. Bro. Mau terakhir nih, Bro ya. Gantian dong lu nanya, bohong apa enggak? Isi. Nih, apa sih baik, Bro? Masa lu kedepannya mau lanjut usaha atau mau nerusin yang lu kuliah itu? Kedepannya
kedepannya nih. Iya. Kalau kedepannya gue sih mau sebetulnya usaha gue mau gue kembangin sih. Jadi gini, kenapa gue mau ngembangin usaha? Biar ketika gue nanti kerja, gue nggak terikat sama pekerjaan itu gitu. Misalnya ada aturan-aturan di kantor gue yang menurut gue nggak serak, ini ngerugiin gue gitu. Nah, gue bisa nothing tulus, gue bisa ya udah gue resign gitu. Atau gue ganti pindah kerjaan karena gue punya side job gue ya usaha gue gitu. Maju terus. Anak muda Indonesia. Gitu. Untuk ngakhiri kita nyanyi apa nih? Lagu apa ya? Gue orang nggak pinter nyanyi sih jadi kayaknya. Berarti untuk ngakhiri kita selo aja kali ya. Say hello. Ya, kita cukup udah kali ya malam ini berbincang ya. Iya, boleh. Usaha dan apa tadi? Psikologi. Nah, tadi Bukan pakai psikologi itu pakai P depannya. Jadi psikologi. Psikologi dibacanya psikologi. Nah, tapi tadi yang ngomongin tentang gue itu enggak ya. Oke, sampai ketemu lagi di tahun depan.